Baim Wong menolak berdiam diri setelah citranya kembali dipertaruhkan karena unggahan Paula Verhoeven. Paula menunjukkan momen ketika anak mereka Kenzo menolak untuk bertemu dengan dirinya. Bahkan kalimat yang diucap oleh Kenzo saat itu begitu memilukan. Masih usia dini, Kenzo takut bila Paula Verhoeven berakhir dimarahi Baim Wong karena bertemu dengan dirinya. Sejak video tersebut viral, banyak yang mengkritisi Baim Wong dan curiga bila Baim sengaja menjauhkan Keanu dan Kenzo dari ibu kandung mereka. Tidak lama setelah unggahan Paula menjadi viral, Baim Wong membagikan video yang justru menuai kecurigaan. Video tersebut dibagikan ulang oleh beberapa akun dan menjadi bahan perbincangan netizen yang berbakti. Saat itu, Baim Wong sedang berupaya membujuk buah hatinya pergi dan bertemu dengan ibunya Paula Verhoeven. Namun, Kenzo masih menolak dan menangis di tengah penolakannya tersebut. Setelah upaya terus dilakukan, Kenzo akhirnya menurut dan pergi dalam gendongan Baim Wong. Sayangnya, apa yang diharapkan oleh Baim Wong tidak berjalan sesuai dengan harapan dan putranya masih tantrum ketika berada di dalam mobil. Kemudian, Kenzo pun dipaksa untuk masuk dan bertemu dengan Paula Verhoeven. Ucapan Baim Wong setelahnya yang kemudian dicurigai sengaja memperbaiki citranya yang telah rusak sebagai ayah dan suami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue habis nangisin video Keanu sama Kenzo yang dia takut ketemu maknya. Gue nggak tahu deh di sini siapa yang salah ya. Cuman yang pasti kedua orang tuanya tuh bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama anaknya. Dan gue tuh cuma kasihan sama Kenzo sama Keanu-nya. Jujur gue sampai agak kesel ya sama Baim karena dia maksa anaknya untuk ikut. Walaupun gue tahu ya ini demi hubungan ibu sama anak baik-baik aja. Tapi jujur gue nggak tega ngedenger tuh anak nangis berdua. Dan apa yang membuat mereka tuh sampai setrauma itu gue nggak tahu. Please banget nih buat Baim sama Paula. Kalau memang lu tuh nggak bisa jadi suami istri, minimal lu itu bisa menjadi orang tua yang baik. Udah damai, turunin ego lo, bener-bener sama-sama gitu ya ngejaga anak bareng. Entah lo bagi tugas atau bagi waktu. Ya awal-awal mungkin lo pergi berdua dulu biar misalkan Keanu sama si Kenzo-nya mau gitu pelan-pelan sama Paula. Kasian lah, please. Aduh, gue nggak tega banget ngedengernya, tau nggak? Rekaman suara Baim Wong memarahi Paula dan asistennya tersebar. Baim Wong merasa difitnah. Perseteruan antara Baim Wong dan Paula soal anak ini tuh memang lagi memanas gitu ya guys. Diawali dengan beredarnya video dari pihak Paula yang mengupload sebuah video tentang anak-anaknya yang histeris karena tidak mau bertemu dirinya dengan alasan nanti dimarahi Baim Wong gitu ya, atau ayahnya gitu. Ini Baim Wong sudah melakukan klarifikasi gitu guys. Tapi sayangnya klarifikasi dari Baim Wong ini tidak disambut hangat oleh netizen gitu guys. Karena sebagian banyak dari netizen ini tuh sudah kayak percaya banget ya dengan narasi-narasi yang beredar kalau Baim Wong ini yang bersalah atau yang kayak meng-brainwash anak-anaknya ini untuk tidak akur dengan ibunya gitu kan. Nah, karena berita tentang Baim Wong ini yang menghalang-halangi akses Paula bertemu anak-anaknya ini tuh semakin liar, semakin memanas gitu ya guys. Baim Wong ini tuh lalu kemudian merekam atau mengupload sebuah rekaman, atau nggak tahu ini siapa yang upload gitu ya guys ya, tapi ini adalah suara Baim Wong ini yang sedang memarahi Paula dan asistennya gitu guys. Kayaknya kalau di video bukan memarahi sih, sepertinya kayak menasihati gitu ya. Di rekaman tersebut Baim Wong ini tuh seperti kayak kecewa banget ya dengan pihaknya Paula karena seharusnya tidak mengupload video yang kontroversi seperti itu gitu guys. Karena apa ya? Karena makin banyak netizen atau masyarakat ini yang termakan isu negatif tentang Baim Wong dan Paula atau Baim Wong dan anak-anaknya ini gitu guys. Di sebuah wawancara juga gitu ya guys, menjelang persidangan atau sehabis persidangan gitu ya guys, Baim Wong ini juga sudah menjelaskan kalau situasi atau kondisi anak-anaknya ini tuh sudah diperiksa ke orang yang lebih mengerti ya tentang psikolog anak dan orang-orang yang lebih mengerti tentang hal seperti itu gitu guys. Dan hasil forensik dari anak-anak ini atau situasi dari atau kondisi dari anak-anak Baim Wong ini tuh sudah diserahkan ke pengadilan gitu. Nah, dari hasil forensik tersebut gitu ya guys, nanti kan pengadilan kayak bisa memutuskan ini anak tuh kenapa gitu dan seharusnya tuh ikut siapa gitu guys. Tadi aku lihat nih videonya Baim Wong. Please tolong dengarkan saya. Anda menggiring opini bahwa menyatakan Paula dibilang manipulatif. Baim, hati-hati kamu bicara. Istilah manipulatif itu apa? Manipulatif itu adalah menggiring orang atau sikap orang untuk mempengaruhi orang dengan cara yang licik. Ingat, manipulatif itu bisa menjadi gangguan jiwa. Anda mengarah ke sana, menggiring opini masyarakat untuk ke arah sana. Di dalam persidangan, apabila ada orang dalam terindikasi gangguan jiwa, maka hak asuh anak
akan lemah. Jadi Anda jangan sampai menggiring opini ke hal-hal gangguan jiwa. Ingat, harusnya di dalam persidangan harus didampingi oleh psikolog, oleh orang-orang yang paham tentang kejiwaan. Tidak hanya orang yang mengerti tentang ekspresi, tidak hanya melihat atau orang-orang yang tahu tentang mikroekspresi dan sebagainya, tapi dia perlu adanya pendampingan dari seorang ahli jiwa, ya, karena ini adalah bagian dari hak asuh anak nantinya. Yang bisa melemahkan hak asuh anak ini beralih kepada suami apabila satu, perempuan ini mempunyai gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu banyak, bisa gangguan kepribadian, bisa gangguan klinis lainnya dan sebagainya. Banyak sekali. Itu pun harus melalui tes kejiwaan, dan apabila orang tersebut benar-benar melalui tahapan terapi dalam penyembuhan. Seperti itu, ya. Dan ketahuan berselingkuh. Ini perselingkuhan juga dibuktikannya susah, sulit. Kalau kamu tidak melihat secara langsung perselingkuhan itu, yaitu perselingkuhan itu bukan cuma pegangan tangan dan sebagainya loh. Dia melakukan hal, perbuatan suami istri di depan mata kamu. Kalau tidak, sulit dibuktikan, ya. Jadi jangan menggiring opini ke hal-hal yang melemahkan Paula. Oke, jadi kalau misalkan ini tidak didampingi oleh orang-orang yang mengerti tentang kejiwaan, ini nggak fair, oke? Jadi jangan sekali-kali Anda menggiring opini bahwa Paula adalah orang yang manipulatif. Ingat itu, saya akan kawal kasus ini. Nggak fair namanya, oke? Dia punya hak bicara, dia punya hak dalam pengasuhan anak. Karena jika Anda memang ini dituduhkan bahwa Paula adalah berselingkuh, Anda buktikan perselingkuhan itu dengan cara yang benar-benar adil. Salam.